Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali dengan Pak Rahman. Materi pembelajaran SKI kali ini kita akan belajar tentang mengetahui masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kita ketahui, Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya meninggal ketika beliau masih dalam kandungan. Pada usia 6 tahun, ibunya juga meninggal. Beliau pun menjadi anak yatim piatu. Kehidupan yang keras menempa beliau menjadi manusia pilihan. Yatim, yaitu anak yang belum balik tapi ayahnya sudah meninggal. Namun jika dia sudah balik, maka tidak lagi disebut yatim. Yatim piatu, yaitu anak yang belum balik, yang kedua orang tuanya sudah meninggal dunia. Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Muhammad adalah anggota kabilah Bani Hashim. Kabilah yang memiliki kedudukan mulia di kalangan suku Quraisy. Kakeknya yang bernama Abdul Muthalib merupakan salah satu kepala suku Quraisy yang berpengaruh. Beliau memegang jabatan Sikoyah atau pengawas sumber Zam-Zam. Tugas utamanya adalah menyediakan air yang dibutuhkan oleh para pengunjung Ka'bah. Ayah Muhammad bernama Abdullah. Beliau merupakan salah satu putra Abdul Muthalib. Abdullah meninggal dunia ketika mengikuti kafilah dagang ke negeri Syam. Beliau jatuh sakit dan meninggal dunia di Yathrib yang saat ini kita sebut Madinah. Ibu Muhammad bernama Aminah binti Wahab, berasal dari kabilah Bani Zuhra. Baik dari garis keturunan ayah maupun ibunya, Muhammad merupakan keturunan Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Muhammad lahir pada malam menjelang dini hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan pada tanggal 20 April 571 Masehi. Seminggu setelah kelahiran Muhammad, Abdul Muthalib memberikan nama kepada cucunya itu dengan nama Muhammad. Muhammad berarti orang yang terpuji. Sang kakek berharap agar cucunya menjadi orang yang terpuji di seluruh dunia. Berikut silsilah Nabi Muhammad SAW. Mulai dari kakek buyutnya, dari Hashim, hingga sampai ke sang kakek Abdul Muthalib, kemudian sampai kepada zuriyah Rasul melalui Fatimah dan Ali, Hasan dan Husain. Muhammad dalam masa asuhan. Menurut kebiasaan orang Arab, anak-anak yang baru lahir disusukan kepada wanita desa yang tinggal di daerah pegunungan. Penduduk Mekah berharap agar anak-anak mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat, memiliki sopan santun, dan lebih fasih berbahasa. Ketika Muhammad lahir, ibu-ibu dari desa Sa'ad yang jaraknya kira-kira 60 km dari Mekah dan dekat dengan Taif, mereka datang ke Mekah untuk menghubungi keluarga-keluarga kaya yang akan menyusukan anaknya dan berharap dapat upah dari pekerjaannya itu. Di antara ibu-ibu itu salah satunya bernama Halimah binti Abi Du'aib Asy-Sya'diyah. Yang menyusui Muhammad pertama kali ialah sang ibu, Aminah. Kemudian Suwaibah al-Aslamiyah selama 3 hari. Lalu disusui oleh Halimatus Asy-Sya'diyah hingga usia 2 tahun. Selama mengasuh Muhammad,
keluarga Halimah menjadi bahagia dan penuh keberkahan. Sejak kanak-kanak, Muhammad sudah menunjukkan tanda-tanda kenabian. Pada usia 5 bulan sudah pandai berjalan dan juga pandai berbicara ketika usia 9 bulan. Kejadian luar biasa dialami Muhammad ketika bermain bersama teman-temannya. Beliau didatangi 2 malaikat yang membelah dada dan mencuci hati beliau dengan air zam-zam tanpa ada rasa sakit dan tidak ada bekasnya. Setelah usia 4 tahun, Halimah mengembalikan Muhammad kepada Aminah. Saat usia 6 tahun, Aminah membawa Muhammad untuk berziarah ke makam ayahnya di Yathrib, Madinah. Mereka ditemani seorang pembantu wanita yang bernama Ummu Aiman. Setelah berziarah dan bersilaturahmi ke beberapa keluarganya di Yathrib, mereka pun pulang ke Mekah. Namun, setibanya di kampung Abwa, mendadak Aminah jatuh sakit hingga meninggal dunia di kampung tersebut. Pada usia 6 tahun, Muhammad telah menjadi yatim piatu. Selanjutnya, beliau diasuh oleh kakeknya sendiri, Abdul Muthalib, hingga usia 8 tahun. Karena sang kakek wafat, maka selanjutnya beliau diasuh pamannya, Abu Thalib, hingga dewasa. Demikianlah bahasan kita hari ini tentang masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang kita pelajari bersama menjadi pengetahuan yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.